Hai Din, lo udah beres kelas belum? Hai Za, jadi temenin gue belanja bulanan kan di supermarket nanti. Jadi, tadi juga gue sebenarnya udah ke supermarket sih, tapi kayak gue ngerasa ada yang aneh. Kenapa tuh Za? Belanja apa ya buat bulan ini? Bentar deh. Kok produknya impor semua sih? Adegan sebelumnya menunjukkan salah satu tantangan Indonesia menghadapi perdagangan bebas yaitu sektor pangan yang rapuh. Dilansir dari keberlangsungan KTT G20, banyak negara yang sedang menghadapi masa krisis pangan. Salah satunya Indonesia. Indonesia terus melakukan kegiatan impor bahan pangan dari luar negeri. Contohnya seperti kedelai dan beras. Kedelai merupakan bahan pokok pembuatan tempe dan tahu yang merupakan makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, hingga Juni 2022, Indonesia masih mengimpor 1 miliar lebih kilogram kedelai. Sebagian besar impor berasal dari Amerika Serikat dan setiap kilogramnya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan kedelai hasil petani Indonesia. Berikutnya, beras. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, Indonesia masih mengimpor beras. Beras terbanyak diimpor dari India yang angkanya mencapai 407.000 ton. Komoditas impor lainnya seperti susu dan daging sapi juga 80% dikonsumsi berasal dari impor. Ditambah impor gandum yang sejumlah 489.000 ton dari Australia sebagai bahan baku roti dan mie instan yang merupakan makanan sehari-hari orang Indonesia. Emang banyak sih produk impor toko-toko sekarang. Tapi kalau makanan tuh masih normal gak sih? Iya sih, tapi gue juga nyadar hal lain pas online shopping kemarin. Asik, udah dikasih uang jajan nih, buka Shopee dulu ah. Mau check out apa ya bulan ini? Nah, tadi udah dijelaskan bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengimpor bahan baku pangan dari luar negeri. Tapi ternyata gak cuma bahan baku pangan saja loh. Disebutkan dalam data BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, pasar industri seperti baju, aksesoris, laptop, dan handphone di Indonesia ini masih dibanjiri oleh produk-produk impor, terutama dari negara China. Dan belakangan ini juga mulai banyak produk makeup yang datang dari luar negeri, seperti contohnya negara Korea. 2022, Indonesia tercatat sempat melakukan impor pakaian dan aksesorisnya yang bersifat rajutan dari Cina sebesar 1.723,6 ton dengan nilai 29,2 juta US dollar. Naik 11,49% jika dibandingkan dengan volume impor dari bulan sebelumnya. Selanjutnya, ada juga impor handphone dari Cina pada 2022 yang tercatat nilainya itu mencapai hingga 146 juta US dollar atau naik hampir 195% dari bulan sebelumnya. Impor selanjutnya seperti produk makeup juga terlihat memiliki progres peningkatan impor dari tahun 2016 hingga 2021, berawal dari nilai 175,49 US dollar hingga 309,48 US dollar. Nah, banyaknya barang sekunder impor yang masuk ke Indonesia, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, itu harus segera ditanggulangi, karena hal ini akan berpengaruh pada hal-hal lain yang dapat merugikan negara. Iya ya, dipikir-pikir kayaknya isi keranjang gue tuh baju sama makeup impor semua deh. Nah, iya Din, gak cuma itu. Kemarin gue juga sempat lihat berita. Berita apa tuh? Oke, jadi setelah mengetahui bahwa Indonesia memiliki sektor pangan yang rapuh sehingga banyak serbuan impor yang masuk ke Indonesia, ternyata nilai tukar rupiah yang anjlok jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan imported inflation atau kenaikan biaya impor terutama dalam bidang pangan loh. Jika biaya impor naik, selisih kurs akan berimbas pada konsumen atau pengguna karena adanya kenaikan harga. Selain itu, bila nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan, maka akan memicu inflasi nih.
harga-harga barang di dalam negeri akan meningkat, terutama untuk barang atau produk yang diolahnya dari bahan baku impor. Sebab produsen harus merogoh kocek lebih besar lagi untuk membeli bahan bakunya dari luar negeri, itu alias impor. Wah, berarti cukup serius ya masalahnya. Iya Din, makanya, dan itu tuh nggak cuman di toko-toko fisik doang, bahkan di e-commerce Indonesia tuh banyak banget produk-produk impor yang udah dijual. Dan ya hasilnya nilai tukar rupiah jadi turun. Berarti kalau rasio impor terhadap ekspor tuh jadi terlalu tinggi, nilai tukar rupiah sama dolar Amerika ikut terpengaruh dong. Wah, bahaya banget tuh, apalagi buat barang konsumsi sama BBM. Emang bahaya banget. Jadi gimana kalau misalkan nanti pas belanja bulanan kita beli produk-produk asli Indonesia aja? Mau banget, gas lah. Oke.